Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujubi yadi qalati la tiadrikni. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan dada yang rasanya mau meledak, napas tersengal-sengal dan pikiran berbisik, lebih baik aku mati saja malam ini daripada harus bangun besok menghadapi penagih hutang. Hari itu saya benar-benar berada di ambang kegilaan. Lingkaran setan hutang riba telah menggulung hidup saya tanpa ampun. Bunga berbunga, denda bertumpuk, hingga angkanya menembus ratusan juta rupiah. HP saya berdering setiap detik membawa ancaman, teror dan caci maki. Rumah saya didatangi orang-orang bawa wajah garang yang menggedor pintu tanpa henti. Saya mengunci diri di kamar yang gelap, menutup telinga dengan bantal. Gemetaran hebat bagai orang kesurupan. Pikiran saya kacau, jantung berdebar, tak beraturan, dan depresi berat membuat saya hampir kehilangan akal sehat. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hujubi yadi qalati la tiadrikni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan kisah, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi oase di tengah kegersangan hidup kita yang semakin berat dengan tekanan ekonomi. Di saat obat penenang medis sudah tidak lagi mampu mendamaikan jiwa saya yang hancur, saya meraih tasbih dengan tangan yang gemetar hebat. Lalu saya membisikkan sholawat di tengah kepasrahan yang paling dalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglika wa khatami lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan siapa yang menyangka amalan ini tidak hanya menjadi obat penenang paling ampuh yang menyembuhkan jiwa saya dari kegilaan, tapi juga menjadi solusi pelunas hutang paling bagus yang membongkar semua kebutuhan hidup saya dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Saat seluruh manusia memojokkanmu, kuasa sholawat manggup membebaskanmu dari sekejap. Berkah sholawat. Kisah kelam ini bermula dari keputusasaan saya yang salah ambil beberapa tahun lalu. Saat bisnis saya butuh suntikan dana cepat, saya tergiur mengambil pinjaman berbunga tinggi. Saya pikir saya sanggup membayarnya dari hasil usaha. Nah ini nggak sanggup, tetap nggak sanggup. Kenapa coba? Udah banyak banget orang yang bercerita masalah ginian sama saya. Banyak banget. Ibu-ibu udah banyak banget yang cerita. Masalah ginian dulu saya Pak Ustadz membangun properti. Ratusan rumah saya bangun. Tapi sekarang udah jadi ibu rumah tangga biasa. Yang mau beli sayur aja belum tentu punya duit. Kenapa bisa begitu Bu? Kan kalau properti banyak. Ya namanya juga uang riba nggak berkah. Dia bilang. Makanya kalau hari ini kita pakai riba, besok rezeki kita udah sendat. Nggak bakal bisa bayar dah. Dan kita di teror itu mulai terjadi. Nauzubillah. Namun itu adalah jebakan awal dari kehancuran. Usaha saya yang mendadak sepi. Untuk menutupi cicilan bulan pertama saya terpaksa minjam ke pihak lain. Dengan bunga yang lebih mencekik. Gali lubang tutup lubang dan dari belasan juta membengkak menjadi puluhan juta hingga akhirnya melonjak sampai ratusan juta rupiah. Riba membakar seluruh keberkahan dalam hidup saya, emang iya. Rumah tangga saya berantakan, tabungan ludes dan kedamaian hilang sepenuhnya dari rumah kami. Puncaknya adalah ketika debt collector mulai menteror tempat kerja, menghubungi seluruh kontak di HP saya sehingga mempermalukan nama baik saya di depan keluarga besar. Saya tidak bisa tidur berhari-hari. Setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah atau bunyi notifikasi HP, tubuh saya langsung gemeteran dan dingin seketika. Saya benar-benar ingin gila. Saya meremas kepala saya sendiri di sudut kamar sambil menangis meraung-raung karena merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di suatu malam yang sangat sepi, saat pikiran buruk untuk mengakhiri hidup berkelebat di kepala saya. Istri saya masuk kamar. Dia memeluk saya yang sedang menggigil ketakutan berdiri sambil menangis. Pak, kalau Bapak menyerah, kami harus gimana? Ayo Pak, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Kita tidak punya siapa-siapa lagi. Kata-kata istri saya menyengat kesadaran saya. Dan dengan sisa tenaga yang tersisa saya berwudu. Air wudu yang membasahi wajah terasa begitu dingin, menyegarkan pikiran saya yang panas. Kenapa sih nggak ketika lagi kesusahan modal minta dekat aja kepada Allah, malah main riba lagi? Udah gini, udah susah udah kayak gini. Saya bentangkan sejadah dalam sujud sepertiga malam saya, menangis terisak-isak sampai napas saya hampir habis. Saya mengakui semua kesalahan dan dosa riba yang telah saya buat. Riba nggak ada berkah. Ya Allah, hamba mengaku dosa. Hamba lalai dan tergiur harta haram ini. Hamba ampun dari segala dosa hamba. Jiwa hamba hancur, otak hamba mau gila. Ya Allah, tolong hamba. Tolong pegang tangan hamba. Tapi kan,
Kalau orang berdosa lalu bertobat, Allah menerima selagi malam yugorgir, sebelum nyawa sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Allah masih menerima taubat. Tengok Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, kata Nabi Adam. Itu berdoa, doa pertama ya, pertobatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah menerima tobat Nabi Adam. Maka kita contoh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu surat Nuh. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kamu sudah minta ampun, Dia akan memberikan sumber-sumber rezeki, menurunkan hujan dan menambah rezekimu. Nah, kalau kita bertobat, kadang-kadang manusia nggak tobat itu apa sih? Ngaku dari dosa. Manusia kadang-kadang nggak ngaku, jadi susah. Dia sendiri aja nggak ngaku, jadi susah. Ratusan hingga ribuan kali bacaan itu mengalir dari bibir saya. Keajaiban pertama langsung terasa di dada saya. Rasa cemas berlebihan dan ketakutan gila yang menghimpit dada saya mendadak lenyap. Jiwa saya menjadi sangat tenang dan damai. Saya pasrah total. Apapun yang terjadi esok hari, saya serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan. Makanya kan dulu Ki Hasyim Adnan bilang, penyanyi Ebit pernah berkata, kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Beliau mengatakan bahwa rumput yang bergoyang itu adalah orang-orang jiwanya tenang berzikir kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai-sampai saking enaknya kepalanya bergoyang-goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baru ngerti ketika saya udah semakin tua. Dulu-dulu denger itu masih anak-anak tahun 80-an. Dan setelah tua baru ngerasain, begitulah jiwa kita tenang. Selama malam kepasrahan itu saya konsisten meratapi sholawat, membaca sholawat setiap selesai sholat dan setiap malam, dan tidak butuh waktu lama. Jalan pelunas yang brutal, yang luar biasa tidak pernah saya bayangkan sebelumnya mulai terjadi satu persatu. Pertama, Allah menggerakkan hati para penagih utang ketika saya mendatangi mereka dengan jujur dan tenang, dan para rasa takut lagi karena hati sudah dipenuhi sholawat. Mereka yang tadinya sangat garang mendadak melunak. Mereka yang sepakat memotong seluruh bunga denda riba dan hanya minta saya mengembalikan pokok pinjaman saja dengan cara dicicil sesering mungkin. Kedua, pintu rezeki dibuka dari arah yang terduga. Aset tanah milik almarhum orang tua di kampung yang berada di lokasi terpencil dan sudah puluhan tahun tidak pernah dilirik orang, tiba-tiba terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Di sini juga banyak yang gitu. Tanpa melalui calo dan perdebatan rumit, ganti rugi cair dan hitungan minggu dengan nilai fantastis jauh di atas harga pasaran. Uang hasil ganti rugi langsung saya pakai untuk mengeksekusi dan melunasi seluruh sisa utang. Utang pokok saya sampai rupiah terakhir. Dalam sekejap mata tembok ratusan juta hilang, yang membuat saya ingin gila runtuh tanpa sisa. Hari dari mana saya seret tanda tangan terakhir, saya dan istri menangis istri sambil sujud syukur di tengah ruangan. Kami bebas dari jembatan riba. Maka dari itu kan susah kalau kita terlalu terlibat dengan riba. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi oase, menjadi penenang, dan menjadi tazkirah buat kita yang mendengarkan bahwa riba itu nggak ada berkah. Udah banyak banget konten saya membahas tentang riba, yang diceritain orang kepada saya melalui WA, bahkan ada yang telepon langsung ceritain masalahnya. Tapi alhamdulillah berkah pertolongan Allah. Yang penting jangan main riba lagi toh. Nah, kita tutup insyaallah, mudah-mudahan berkah. Yang penting kita perbanyak sholawat. Siapa yang berselawat dia sedang mengundang rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin